Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi nih kembali, mumpung teman saya lagi libur. Dan janjinya sih mau nyeritain pengalaman kerja di tempat gawean dia. Dia kerja di daerah Bekasi. Untuk lebih lengkapnya langsung aja nih ke orangnya. Gimana nih? Ya, Ya, kenalin dulu nama. Oke. Kenalin, nama gua Adul. Terus apalagi? Tema yang mau dibawain apa nih? Teman kita nih pengen dengar cerita kita di tempat kerja kayak gimana. Kebetulan juga nih, maaf nih bang, agak batuk bang. Kebetulan juga di tempat gawe gua juga banyak kejadian yang di luar logika gitu. Lokasi tempat gawean lu di mana? Untuk lokasi masih di Jawa Barat, di daerah Bekasi. Emang lu bidang apaan sih gawe? Untuk bidang kita Satuan Pengamanan, disingkat Satpam. Jadi Satpam itu kita harus bangga. Kenapa? Oh, iya. Ya Satpam masa Satpam be. Ya emang setahu gue sih kalau satpam memang agak beresiko ya. Apalagi kalau dia jaganya kayak di rumah sakit, pabrik, otomatis dia bakalan sendiri lah. Kalau nggak sama timnya tuh pasti sendiri-sendiri kan. Jadi lu mau nyeritain pengalaman lu ya? Tempat kerja lu apa? Rumah sakit atau apa? Pabrik Pabrik. Oh, pabrik ya. Di daerah? Bekasi. Oke, Bekasi banyak pabrik sih. Iya. Sok. Awal mula kita masuk kerja itu 2012. Wow, 2012. Ya. Berarti sekarang 2021 tuh udah hampir 9 tahun ya. Ya, hampir segitulah. Jadi hal apa yang pengen lu ceritain? Maksudnya pengalaman horor kayak gimana? Yang ngeganjal gitu yang pengen lu ceritain. Oh, gitu ya. Ya kebetulan waktu itu sekitar 5 tahun yang lalu. Itu Sekitar 2016 ya. 2016-an ya. 2016. Berarti udah termasuknya udah lama lah ya. Itu kan dari 2012 ya. Nah, berarti yang gua simpulin ibaratnya lu kan udah sering lah ya kejadian-kejadian yang horor, mistis. Cuman mungkin yang pengen lu ceritain tuh yang benar-benar berkesan. Coba sok silakan. Gue juga penasaran gitu. Surupan bang. Aduh, lu kalau ngomong pantas lu jangan diajak ngomong. Ya, emang dari 2012 ke 2016 itu kesan-kesan horor yang paling menakutkan di 2015 itu. 2016. Itu waktu malam minggu kita patroli. Waktu itu malam minggu nih, posisi untuk di PT itu agak sunyi. Emang karyawan tuh pada libur malam minggu itu. Posisi gua tuh lagi patroli di area depan. Awal kita jalan ke depan itu udah ngerasa aneh untuk hari itu. Maksudnya dari depan mana nih? Dari pos jaga depan. Pos jaga depan ke belakang. Nah, posisi itu kan kita ngecek di area gudang depan itu. Di situ posisi ada kemonceng. Posisi dia itu ada di pojok. Diri itu tuh, posisi itu diri. Saya penasaran kan, saya samperin, kok itu diri, kata saya tuh ya. Pada posisi itu kan gelap gitu. Saya samperin. Monceng itu diri, emang posisi itu tidak nempel sama tembok. Oh, kata saya tuh Digantung lah ya. digantung. Tapi bukan digantung bang, jadi nempel diri aja gitu di tembok tuh. Oh iya. Kebayang sih. Nah, habis itu ya udah kita tinggal lah, nggak ada yang aneh kan. Perasaan saya aja kali itu, ya udah saya di dalam bang. di dalam Pabrik ya? dalam pabrik itu posisi di gudang. Gudang, pabrik bagian gudang. Di gudang. Oh iya. Nah, habis itu saya tinggal ke belakang 3 langkah 2 langkah, itu kemonceng jatuh ke bawah dari atas itu, nyender itu. Nah, itu pas posisi jatuh itu kita dengar, tapi pas kita ngebalik itu posisi udah di bawah kemonceng itu. Nah, kita balik lagi kan, kita taruh di tempat yang semula. Nah, kita posisi diriin lagi. Ya, disimpan di tempat semula lah ya. Nah, kita balik arah 3 langkah lagi ke belakang, jatuh lagi. jatuh lagi. Serius tuh bang.
Serius. Ya itu kalau misalkan dibilang logika, bingung saya juga apa. Secara logikanya mungkin kita naruhnya Angin kali angin. ya posisi kan dalam gudang bang, Dalam, ya. dalam. Untuk angin apa? Nggak ada posisi Lu posisi lagi sendiri ya? sendiri itu. Patroli itu. Sendiri. Itu kalau boleh tahu emang tiap jaga tuh berapa orang sih? Jadi kita di situ ada 5 pos. Oh 5 pos. Setiap pos itu kita masing-masing. Dia kayak ngeliling gudang gitu ya, ngeliling pabrik gitu ya. Gitu Berarti kayak posisi lu tuh Di jaganya pas di gudang. gudang Ya. depan, pos Satu depan. posnya berapa orang emang bang biasanya? Di situ tergantung. Kalau di pos belakang itu ada 2 orang, di depan itu ada 2 orang. Nah 2 orang itu standby 1, yang satu lagi patroli. Oh iya iya. Berarti pas waktu kejadian tuh lu emang pas bagian patroli ya? Ya, Kalau teman lu mungkin lagi di pos. ya. Oh gitu. Oke. Terus lanjut bang. Nah habis itu kan posisi jatuh lagi tuh. Kedua kalinya nih. Kedua kalinya saya balikin lagi tuh ke posisi semula, tapi saya tidurin, enggak saya diriin, saya rebahin. Kan posisi kan pertama diri nih, jatuh, saya diriin lagi, jatuh lagi, saya baik lagi, saya taruh rebahan. Nggak mungkin jatuh dong. Nah, nggak mungkin jatuh kan pas itu di tembok itu. Nah ya udah saya balik lagi. Itu langkah ada kali langkah 7, 8 mah itu 8 langkah masih Tinggalin Kemonceng ya? kemonceng itu. Itu kemonceng itu nggak tahu kenapa posisinya berubah. Jadi diri dia. Lu tahu posisinya berubah, ada suara-suara lagi atau gimana? Untuk suara mah nggak ada. Lu sempat nengok lagi? Nengok ke belakang. Oh lu lihat lagi Kemoncengnya? Ada hawa-hawa penasaran gitu. Jadi Terus Kalau boleh tahu lu Pan itu pas itu kan udah ketiga kalinya lah ya lihat Kemonceng. Nah pas yang kedua juga kayaknya lu memang udah ngerasain ya? Apa emang biasa aja? kalau untuk Pas yang merasa kedua. mah pasti ada kayak ada angin-angin gitu gimana, tapi namanya kita udah terbiasa kayak begitu, udah kita anggap cuek aja. Itu Kita mikirnya positif itu udah aja. kerasa dari yang kedua lo ya? Benerin. Yang puncaknya mungkin di yang ketiga ini ya? Ya. Lu sempat tidurin si Kemoncengnya sekitar berapa langkah ninggalin, lu lihat lagi karena penasaran, posisinya berdiri lagi. Wow. Terus Nah ya kita ya udah nggak usah mikir lagi kayak gitu kan, ya udah kita lanjut aja patroli lagi ke belakang, berarti lu tinggalin ya? tinggalin. Kebetulan juga di dalam pabrik itu lagi ada proyek. Kan emang perasaan gua sih, maksudnya setahu gua tiap pabrik tuh emang tiap harinya kan ada proyek kan. Beda kalau di kita kan emang pabrik itu pembuatan otomotif, spare part barang motor sama mobil. Nah itu lagi ada proyek pembuatan gedung di dalam itu. Gedung mau direnov ya atau mau di Pembuatan baru. buatan baru? oh di dalam gudangnya apa di pabriknya? Di pabriknya. Oh di pabriknya. Itu kan kita kan ngelewatin jalur gudang, produksi, Iya. entar loading Masih unloading. di dalam lah ya, masih di lingkup dalam. pabrik lah ya. Iya. Mau ada bangunan baru lah gitu ya. Nah posisi itu di area gedung baru itu lagi ada toren. Ya toren tempat air ya? tempat air. Bukan toren tempat air. Apa? Apa namanya? Forklift? Bukan forklift. Apa tuh? Yang keren. Keren. Nah itu posisi ada kren. Lo tau sendiri kan kren di talinya itu ada bandolan gede banget. Bandolan gede banget. Nah posisi itu kita dari arah gudang ke gedung baru itu ada jaraknya itu 30 meter. Berarti lu udah posisi udah keluar dari gudang ya. Ya jadi gudang itu kita cuma kayak gimana ya ngelintas itu tuh ya. Jadi satu ruangan gudang kita jalur untuk ke area dalam itu nggak terlalu jauh gitu. Maksudnya gudang kita ngelewatin, habis itu loading unloading barang. Nah di situ ada pembuatan gedung baru. Nah di situ kan kita pas keluar dari gudang itu kelihatan tuh mau mobil kren itu. Ya, alat berat lah ya. Alat berat itu lah. Angkut itu. Ya. Itu Ngerti. Nah habis itu di bandul kren itu goyang kayak ketiup angin.
Padahal itu kan berat bang ya. Nggak mungkin kalau ketut angin. Biarpun angin gede juga itu nggak akan goyang. Itu berarti kejadiannya pas hari yang kemoceng berubah-ubah itu ya? Hari itu juga. Nah, ya kirain saya itu apa emang ada teman saya di situ apa gimana. Nah, saya penasaran kan. Itu jaraknya 30 meter, saya samperin ke sana ke mobil itu, alat berat itu, ke kren itu. Nah, itu goyangnya itu udah kayak diayunin. Itu kalau misalkan angin sekenceng apapun juga, peribahasa angin lah, itu nggak akan goyang. Ya, alat berat. Nah, kita ya namanya kita ini kan penasaran. Nah, kita berhentiin tuh bandul itu. Bandul itu kita berhentiin. Nah, habis itu diam tuh dia. Kita cari, kirain ada teman saya di situ, biarpun pakai halang timur namanya HT itu, kita kontak-kontak, bocah saya itu pada nggak ada di situ. Taunya ada di pos paling belakang, di pos keluarnya kendaraan. Pada ngumpul di sana di gerbang. Nah, taunya di situ tuh nggak ada orang. Nah, habis itu ya kita mikirnya ya mungkin angin lah, waktu itu tuh kita mikirnya angin. Tetap mikir positif. Mikirnya positif. Pun udah 2 kali kejadian lah ya. Tempat yang berbeda, tetap mikir positif. Meskipun dalam hati udah kerasa lah ya, beda lah. Malam ini tuh beda kayaknya ya. Ya, terus lanjut. Nah, ya kita udahlah, kita nggak mikir positif aja. Kita lanjut lagi aja ke patrolinya. Nah, kita lanjut ke area ngejauhin tuh. Adalah jaraknya sini 40 meter lah dari situ. Masih di dalam lingkungan. Untuk emang PT lumayan besar. Angin nggak ada hujan, nggak ada apa, itu bandul gerak lagi. Lu sempat nengok lagi berarti? Nengok ya? lagi. Oh iya. Berarti lu emang udah punya feeling lah ya. Dari awal lu kemaceng juga udah nengok lagi, lu udah punya kerasa lah ya. Udah beda gitu ya. Jadi itu gerak lagi ya. Gerak lagi. Sekitar 40 meter lu ninggalin tempatnya, gerak lagi si bandul lainnya itu ya. Nah, biarpun itu jauh, jelas banget. Masalahnya kan ada banyak lampu yang nyorotin ke situ. Lagi namanya lagi ada proyek kan. Itu udah kayak diayunin sama orang. Udah kayak ayun-ayunan lah, kayak gitu, kayak gimana. Padahal itu alat bandul itu beratnya udah kita angkat aja nggak kuat. Nah, kita mikir positif aja lah. Habis itu ya kita lanjut lagi ke area belakang, ke teman-teman. Jadi lu nggak lari atau gimana? Biasa aja Pak? Untuk lari mah kita pengen lari bang, tapi perasaan itu kayak berat banget. Oh, kalau kata ini mah apa ya? Itu kayak kesima itu kalau kata orang Sunda mah. Kalau kesima bukan jatuh cinta bang. Lain lagi, itu jatuh cinta, beda itu kesimanya ini. Kasima kata orang Sunda mah. Ya, lu udah ngerasa lah ya beda, terus kayak pengen lari, cuman lu hadapin sama biasa aja ya. Terus abis lu tinggalin tuh tempat, apa masih ada kejadian lagi? Apa lu nyari tempat lain? Apa nyamperin teman? Dari situ ya kita udah nggak berani kemana-mana lagi bang. Ke pos lo ya, ke pos berarti. Pos aja udah, ke teman-teman pada ngumpul. Sempat ceritain atau gimana tuh kejadian itu ke teman-teman? Untuk hari itu kita diem, nggak berani cerita. Keep. Untuk cerita itu 3 hari berikutnya baru saya cerita ke teman-teman. Terus tanggapan teman-teman lu gimana? Untuk tanggapan teman-teman mungkin ada yang bilang, kamu pertama apa? Kamu. Ya, habis itu kita diam sampai 3 hari baru ngomong. Tanggapannya gimana? Tanggapan kata teman-teman mungkin perkenalan lagi. Gimana perkenalan? Lu kan itu kejadiannya 2016. Ya, namanya Igi setan baru yang datang kali ke situ. Oh iya. Lu kan itu kan kejadian yang dari 2012, kejadiannya yang paling berkesan lah ya. Masih udah sering gak kayak gitu? Kan itu udah yang paling ekstrim lah ya. Nah, sebelum-sebelumnya ada nggak? Kalau sebelum-sebelumnya yang biasa aja mungkin, yang lu anggap ya itu mah cuman biasa lah gitu. Ini kan lu kan cerita yang paling ekstrim lah ya. Ada nggak yang biasa aja? Oh, biasa cuma suara doang bang. Suara ada ya? Ada. Itu keseringan kalau kita itu lagi di kamar mandi.
di kamar mandi pabrik. Pabrik. Oh iya. Itu nggak tahu kenapa saya udah berapa kali kejadian itu kayak ada cewek nangis. Oh gitu. Horor juga ya. Terus itu posisi karyawan rame bang. Oh gitu. Oh kalau karyawan ramai kan bisa aja itu yang ngerjain karyawan atau temen lu. Lagi jam-jam produksi itu. Maksudnya tuh apalagi emang karyawannya tuh cewek, cowok apa campur apa gimana sih? Cowok semua bang. Cowok semua. Itu yang nangis cewek. Cewek. Oke. Anggap aja omongan doang nggak ada tadi. Berarti ya bisa disimpulin ke situ. Tapi lu yakin lah itu suara cewek nangis lah ya. Cewek bang. Jelas banget ya. Jelas. Tapi nggak se ekstrim yang lu ceritain tadi lah ya. Itu emang termasuknya biasa lah ya. selama gua kerja itu yang kenang-kenangan yang masih tersimpan dalam hati nih 2016 itu. 2016 paling ekstrim Ya, ya. paling ekstrim itu. Kalau soal temen-temen lu gimana? Oh, Maksudnya kayak yang biasa tadi kayak sering lu denger di kamar mandi, itu temen-temen lu ngerasain juga nggak? Kalau itu udah sering bang, teman-teman kita juga udah pernah bukan sering. lu doang ya? Ya, bukan kita aja bang, karyawan pun juga sering ngadu sama kita kayak begitu. Oh, berarti iya. Emang kalau boleh gua tahu ya itu pabriknya tuh luasnya sekitar berapa hektar sih? Kalau untuk luas itu kita untuk luas kita lupa nih bang berapa luasnya. Tapi kalau kita dari depan ke belakang itu kita jalan kaki biasa itu setengah jam bang. Buset, itu luas juga itu bang. Kalau setengah jam itu Ya. udah masuknya hektar-hektaran lah itu mah pabrik gede ya. Emang kalau boleh tahu ya produksi apaan sih itu pabrik? Untuk produksi itu spare part bang. Spare part motor, mobil? Ya dua-duanya. Oh iya. Ya men, gitu aja untuk malam ini. Oke. Mungkin selanjutnya gua akan nanya-nanya lagi teman gua yang lain. Gimana sih dia bilangnya punya cerita mistik lagi. Mungkin untuk kali ini sesi hari ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.